Atau langsung semua? Masuk semua. Ini ada yang diantarin orang tuanya atau dengan sendiri? Berangkat sendiri. Tapi Pak. Diantarin naik apa? Naik Alelo. Naik Alelo ya. Diantarin siapa itu? Diantarin Papa. Diantarin papanya. Nadia lah? Jalan dong Pak, biar sehat. Jalan kaki ya. Iya Nah, dong. Cici? Naik helikopter. Naik helikopter. Nah, taksi? Terbang. Naik helikopter ya. Oke. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama Bapak dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 ini mengenai bab 1, yaitu apa yang unik tentang topik B, yaitu menceritakan diri sendiri secara kreatif. Namun sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawalnya dengan berdoa. Siapa yang mau mengirim doa? Saya. Oke, Nancy, silakan. Kita bantu siap tidak berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Nancy yang telah memimpin doa. Selanjutnya, Bapak mengajak anak-anak semuanya untuk berdiri sejenak untuk kita menyanyikan lagu kebangsaan kita dulu ya. Oke, silakan duduk kembali. Baik, setelah menyanyi, Bapak ingin bertanya dulu kepada anak-anak semuanya, yaitu pernahkah anak-anak itu menulis puisi tentang dirimu sendiri atau pernah nggak menulis puisi? Belum pernah semuanya? Belum. Baik. Apa yang membuat diri anak-anak sendiri merasa berbeda atau merasa unik dari teman-teman yang lainnya? Misalnya kalau Bapak bisa menghabiskan satu toples dalam 5 detik. Bisa berapa? Bisa berapa tahun? Juara 1. Juara 1. Ya. Tingkat apa itu? Tingkat nasional. Tingkat nasional. Oke, terima kasih. Bisa lari 50 km Pak. Mantap ya, udah kayak bujang ya. Nah, Cici, Renang 2 meter. renang 2 meter. Oke, boleh. Nah, Dila, Saya bisa manjat pohon tapi nggak bisa turun Pak. Gimana? bisa naik tidak bisa turun. Terus turunnya gimana itu? Nggak tahu tiba-tiba di bawah Pak. Udah di bawah, udah dikerumunin warga. Waduh, bahaya ya. Jangan-jangan aja lah ya. Baik, tentunya masing-masing dari diri kita sendiri itu mempunyai keunikan yang menjadi ciri khas kita menjadi ciri khas kita untuk membedakan diri kita dengan orang lainnya. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan puisi akrostik itu? Coba ada yang udah tahu atau belum? Belum tahu semuanya, berarti belum paham ya. Oke, baik, untuk lebih jelas ya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini yang ingin kita capai semuanya. Jadi yang pertama, melalui menulis puisi akrostik, peserta didik dapat membandingkan puisi akrostik dengan puisi naratif secara tepat dan benar. Yang kedua, yaitu melalui kegiatan LKPD atau lembar kerja peserta didik dapat mempresentasikan atau mengungkapkan puisi akrostik secara menarik. Baik, jadi Bapak akan menampilkan video animasi mengenai puisi akrostik. Jadi anak-anak silakan menyimak dengan benar dan baik, dan juga membawa buku catatan semuanya. Silakan dikeluarkan. Ada yang tidak membawa alat tulis, mungkin pena dan pensil, bawa semuanya ya. Silakan dikeluarkan, silakan dicatat. Tidak perlu dicatat semuanya, yang menurut anak-anak penting atau poin-poinnya saja silakan dicatat. Agar nantinya ketika Bapak tanya atau ada pemulasan materi di sebelum-sebelumnya itu anak-anak telah paham ya. Baik, silakan disimak. Puisi akrostik. Hai teman-teman, namaku Lala. LA. Aku mendapat tugas dari ibu guru untuk membuat puisi akrostik. Puisi akrostik itu apa sih teman-teman? Puisi akrostik adalah jenis puisi yang berkawal pada tiap baris merupakan kunci saat dibaca secara vertikal. Yuk temani Lala untuk membuat puisi akrostik dari nama Lala.
Sudah bisa semuanya? Sudah. Apa coba? Puisi akrostick itu puisi yang huruf awal pada setiap barisnya itu membentuk sebuah kata kunci ya Pak. Membuat sebuah kata kunci. Contohnya tadi ya, namanya lala. Jadi puisi akrostik yang dibuat itu mendasari kata kuncinya itu nama dia sendiri. Jadi lala. Ada lagi? Dibaca secara vertikal Pak. Secara vertikal, betul. Jadi tadi contohnya namanya lala, tidak disusun secara samping tapi disusun secara bawah vertikal. Jadi dia buat puisi akrostik itu secara vertikal. Mungkin ada yang lain atau cukup? Cukup. Cukup. Baik, setelah menyimak dari video animasi yang Bapak buat, anak-anak atau Bapak tayangan tadi, anak-anak bisa memperhatikan penjelasan dari Bapak terlebih dahulu. Jadi, puisi akrostik adalah puisi yang setiap barisnya diawali oleh huruf-huruf yang jika dibaca secara vertikal akan membentuk sebuah kata, nama atau istilah tertentu. Misalnya huruf-huruf pada awal tiap baris membentuk kata rani. Teknik akrostik membantu siswa menulis puisi karena memberikan arah dan panduan dari huruf-huruf awal yang sudah ditentukan. Jadi selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri puisi akrostik. Jadi yang pertama itu setiap baris dimulai dengan huruf tertentu yang dirangkai secara vertikal. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh anak-anak tadi, yaitu Intan ya, secara vertikal. Yang kedua, struktur lebih bebas, tidak bergantung pada alur ceritanya. Jadi sesuai karangan anak-anak saja ya. Jadi yang ketiga, fokus pada kata kunci dan imajinasi berdasarkan huruf-huruf tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu biasanya lebih singkat dan juga sederhana. Jadi puisi akrostik itu biasanya terlihat lebih singkat dan juga sederhana, seperti contoh yang Lala tadi buat atau video yang Bapak telah tayangkan tadi. Baik, yang selanjutnya itu kita membahas puisi naratif. Jadi puisi naratif adalah puisi yang menyampaikan cerita, rangkaian peristiwa ataupun pengalaman tertentu. Puisi jenis ini memiliki alur cerita seperti prosa sehingga sering memuat tokoh, latar, dan kejadian yang tersusun secara utuh. Baik, bisa dibantu untuk membaca ciri-ciri puisi naratif oleh Intan mungkin ya. Ciri-ciri puisi naratif yaitu yang pertama memiliki alur cerita dari awal, tengah sampai akhir, lalu mengandung unsur penceritaan seperti tokoh, latar, dan peristiwa, dan biasanya lebih panjang dibanding puisi jenis lain. Dan yang terakhir itu menggunakan diksi yang deskriptif dan bersifat mengalir seperti cerita. Baik, terima kasih Intan telah membantu untuk membaca. Dan ini dia contoh puisi naratif. Anak-anak bisa simak secara mandiri mungkin? Bisa? Bisa. Bisa disimak ya. Bapak berikan waktu kurang lebih 10 detik. Sudah disimak? Sudah. Oke, baik. Setelah kita mulai dari tadi membaca ATP atau tujuan pembelajaran, anak-anak menyimak video animasi yang Bapak tayangkan, pengenalan mengenai apa itu puisi akrostik dan juga apa itu puisi naratif. Kita akan memasuki bagian yaitu LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi silakan nanti Bapak akan bagikan LKPD ini secara satu-satu karena LKPD ini akan dikerjakan secara mandiri dan tidak berkelompok. Jadi silakan kerjakan LKPD ini dengan baik dan benar dan juga tanpa adanya komunikasi dengan teman satu sama lain. Kerjakan sekreatif mungkin. LKPD-nya ada 2 kegiatan. Jadi kegiatan yang pertama yaitu anak-anak nanti membuat atau menulis puisi akrostik tentang nama panggilan dari anak-anak sendiri ya. Yang kedua yaitu anak-anak bisa membacakan juga ke depan mengenai puisi akrostik yang telah anak-anak buat. Dan yang kedua yaitu anak-anak dapat membandingkan puisi akrostik yang kalian buat dengan puisi naratif itu sendiri. Nanti itu untuk kegiatan kedua dapat Bapak periksa secara nanti bisa jawabnya. Oke, bagian satu silakan.
Silakan dikerjakan, kira-kira perlu berapa menit proses pengerjaannya? 10. Ya. Baik, silakan dikerjakan. Dari silakan. Sudah, Pak. Sudah semuanya? Atas sudah? Intan? Sudah, Pak. Baik, silahkan Bapak minta perwakilan juga karena kalau semuanya terwakilan ya. Natasi maju ke depan. Secara pelan-pelan tidak apa-apa. Kamu mungkin juga. Halo teman-teman. Hai. Nama aku Tashi. Nah, kali ini aku mau membacakan puisi akustik yang telah dibuat. Tiap hari aku datang dengan semangat. Hariku senang dan riang gembira. Aku paling suka menggambar indah berwarna. Setiap goresan membuatku bahagia. Yakin suatu saat nanti aku bisa menjadi orang hebat. Dan dulu kita kasih apa anak-anak? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih Natasi atas penyampaian puisi akustiknya yang telah Natasi tadi buat, dan juga kepada anak-anak lainnya mengucapkan terima kasih telah membuat tentunya dengan baik ya puisi akustiknya. Namun mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk maju dan menyampaikan ke depan. Tidak apa-apa ya. Baik, setelah mengerjakan LKPD, sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, Bapak akan mengadakan sesi evaluasi atau refleksi terlebih dahulu kepada anak-anak, tentunya agar membahas kembali materi yang telah kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai bab 1 aku yang unik, topik B menceritakan diri sendiri secara kreatif dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu kegiatannya pada hari ini kita telah membuat puisi akustik dan juga mengenai puisi naratif. Baik, tadi sudah dicatat semuanya? Sudah. Oke, baik, Bapak izin bertanya. Yang pertama itu mengenai pengertian puisi akustik. Coba jelaskan kembali Natasi. Puisi akustik itu yang tadi tiap garisnya huruf pertamanya itu kalau dibaca secara vertikal akan membentuk nama Bapak. Baik. Selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri puisi akustik. Ada yang bisa bantu sampaikan? Nah, Intan, silakan. Ciri puisi akustik itu setiap garisnya tadi dirangkai dan menjadi secara vertikal, terus strukturnya lebih bebas dan tidak bergantung pada alur cerita dan lebih singkat dan sederhana. Baik, terima kasih Intan. Selanjutnya yaitu puisi naratif. Mungkin ada yang bisa bantu jelaskan apa itu puisi naratif? Ya. Baik, Nabila, silakan.